Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan habis maghrib ini, alhamdulillah saya lagi flu, batuk, dan juga mata saya kemarin agak sakit. Mungkin karena kurang tidur juga pengaruh. Tapi semua saya syukuri dan alhamdulillah tirakat tetap berjalan tiap malam hari. Tirakatnya di siang hari bekerja untuk mencari nafkah untuk keluarga, untuk anak istri. Tirakatnya malam hari untuk mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Para pemirsa Kang Toko TV yang berbahagia, hendaknya kita selalu belajar dan belajar. Diawali dengan kita mengenali tauhid kita. Kenapa? Kalau tauhid kita sudah kita kenali, maka kita akan mengenal yang namanya unsur tubuh. Kalau sudah mengenal yang namanya unsur tubuh, kita bisa mentafakurinya untuk mentafakuri seluruh tubuh, baik tubuh dalam tubuh alam lainnya, seperti itu. Kita dapat menghidupkan seluruh anggota tubuh dengan dzikir. Dan tentunya kita juga melakukan riyadhah seperti puasa, melakukan puasa khusus untuk membangkitkan unsur tubuh. Monggo, mungkin dengan puasa Senin dan Kamis atau puasa di hari lahir panjenengan, nah kita ini perlu berjuang untuk memperjuangkan segala sesuatu pencapaian di dalam kerohanian dengan upaya salah satunya itu mereformasi tauhid. Kalau kita menginginkan suatu perubahan dalam hidup kita, ya kita harus berjuang. Perjuangan ini untuk menyelamatkan diri kita dari dunia. Maka ya haruslah kita gigih dan kita harus melakukan perjuangan ini dengan keras jika kita ingin menjadi seorang pelaku rohani yang sejati. Makanya seorang pembimbing atau guru itu hanya menunjukkan bagaimana tata caranya. Masalah keberhasilan itu tergantung dari para pelaku yang menerima ajaran yang disampaikan oleh para guru. Makanya waktu yang terus berjalan ini jangan disia-siakan. Mumpung nyawa kita masih di kandung badan, gapailah apa saja yang sekiranya Allah menjadi ridho dengan diri kalian. Dulu ada cerita Nabi Adam diturunkan dari surga gara-gara satu kesalahan. Kemudian beliau bangkit lagi di bumi untuk menebus satu kesalahannya tersebut. Nah, kita yang sudah jelas banyak kesalahan saja tanpa malu-malu tiap hari minta masuk surga. Padahal kita ini sepenuhnya belum berusaha untuk menebus semua kesalahan. Dan malah kita masih bisa bersenang-senang. Berbuat kesalahan sampai kita memprogram dengan kawan-kawan.
Kesalahan yang dilakukan tubuh harus ditebus dengan tubuh. Kesalahan batin yang harus ditebus dengan laku batin juga. Begitulah cara yang sekiranya dapat menyelesaikan permasalahan yang dilakukan kita di dalam mengatasi dhurriyyah kita. Nah, makanya karena waktu ini semakin menekan kita untuk mereformasi tubuh, maka kita harus benar-benar berjuang di dalam kerohanian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Dengan mengenal unsur tubuh, dalam tubuh manusia ada beberapa bagian, ada bagian luar dan bagian dalam. Organ bagian luar seperti rambut, kulit, kuku, gigi, dan mata. Adapun bagian dalam seperti daging, urat, tulang, sumsum, hati, jantung, empedu, dan seterusnya. Bagian-bagian tubuh ini semua saling bekerja sama, saling berkaitan dengan 4 unsur tersebut untuk menjaga agar badan tetap berjalan sesuai dengan semestinya. Di antaranya, anggota tubuh yang bersifat keras berasal dari unsur tanah. Anggota tubuh yang bersifat cair berasal dari unsur air. Anggota tubuh yang bersifat keras dari unsur tanah ya. Kalau bersifat keras itu dari unsur tanah. Kalau yang sifatnya cair itu dari unsur air. Kalau bersifat panas dari unsur api. Nah, anggota tubuh yang bersifat menimbulkan gerak berasal dari unsur angin. Jadi 4 elemen. Ada tanah, ada air, ada api, ada angin. Jadi keempat unsur ini saling berkaitan dan saling bekerja sama. Tapi apabila kerjasama ini terhenti, maka energinya akan mengakibatkan unsur lainnya tidak mendapatkan energi, alias organ-organ tubuh yang yang terpenting akan mulai hilang fungsinya, dan dalam waktu yang singkat tubuh akan menjadi lemah dan sakit-sakitan. Nah, begitu sistem kerjasama dalam tubuh kita. Apabila kita tidak bisa menjaganya, maka sudah pasti perjalanan batin kita akan terhambat, sebagaimana kebenaran yang telah dipercayai oleh umum bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tubuh yang sehat akan memberikan kedukungan serta kemudahan bagi batin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh tuh ya, apabila kepala kita puyeng, maka saat itu kita susah untuk berkonsentrasi. Tapi apabila kepala kita normal, tidak ada rasa sakit, nah saat itu kepala kita nyaman sehingga pikiran kita mudah terkonsentrasi ketika menghadapi Allah. Makanya kita harus sering mentafakuri seluruh bagian tubuh dan tentunya tubuh alam lainnya seperti itu. Nah, kenapa? Karena tafakur adalah suatu perenungan dengan melihat, menganalisa, meyakini secara pasti
untuk mendapatkan keyakinan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, dengan mempunyai dasar indera, akal, pikiran, dan perasaan. Tafakur juga bisa untuk menjembatani, ya, menjadi jembatani manusia untuk melihat, memperhatikan atas segala kejadian yang ada dalam dirinya dan makhluk-makhluk lainnya. Nah, dengan tafakur pula seorang hamba akan mampu mengetahui hal-hal baru yang baik dan buruk, merugikan atau menguntungkan. Nah, itu nanti ada pelajarannya secara khusus. Nah, ini saya kasih kisi-kisinya dulu. Nanti kalau panjenengan sudah siap untuk berbaiat, mendapatkan talqin dari guru, nanti akan ada bimbingan secara dohir, secara batin, semuanya nanti akan dibedar sesuai pengarahan para mursyid. Maka di grup ini saya memberi kisi-kisinya saja, atau memberikan suatu edukasi untuk perenungan. Dan nanti ini juga bisa saya bikin YouTube supaya halayak umum bisa ikut mendengarkannya. Terima kasih sedulur, mohon maaf ya agak terganggu suaranya karena ini saya baru mendapat anugerah batuk-batuk, dan juga ini matanya juga agak sakit, hidungnya juga agak meler, tapi alhamdulillah semua saya anggap itu adalah sebuah karunia, karena karunia itu tidak harus yang baik-baik. Justru dengan terkadang diberi hal seperti ini kita semakin sadar bahwa kita ini tidak punya daya kemampuan apa-apa. Nyatanya masih bisa pilek, masih bisa flu, masih bisa batuk, bisa sakit mata lah. Ini menandakan bahwa diri kita tuh lemah. Rahayu dari Sipager Ilmu, Kang Toko TV menyampaikan untuk panjenengan semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan.